Cek sebelumnya, mohon maaf, suara Rido terdengar jelas nggak? Terdengar, Dok. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman ya, pada pagi kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan KBM ya, kegiatan belajar mengajar seperti itu. Dan alhamdulillah di pagi kali ini kita akan sedikit mendengarkan presentasi dari kelompok 2 mengenai landasan pengembangan kurikulum seperti itu. Dan insya Allah akan disampaikan oleh Agassi Nabila, Andita Fitriani, Dini Aulia Mahmud, Fadila Rizky, Faisal Ihsan, Muhammad Rendi, Muhammad Rizky Aji Pratama, dan Rindiawati. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita langsung serahkan kepada teman-teman kelompok kita untuk melakukan presentasi. Mungkin untuk pertama, saya serahkan kepada Fadila Rizky untuk menjelaskan latar belakang. Terima kasih kepada Rido yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari presentasi yang kelompok kami lakukan, yaitu tentang kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan, menentukan proses dan hasil pendidikan, mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia. Dalam menyusun kurikulum tidak dapat dikerjakan oleh sembarangan orang. Menyusun kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Jika landasan pendidikan khususnya kurikulum yang lemah akan melahirkan pendidikan yang lemah, yaitu ilmu pengetahuan. Mungkin sekian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizky yang sudah menjelaskan tentang latar belakang. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai landasan filosofis yang akan dijelaskan oleh Agassi. Kepada Agassi, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah mempersilakan saya untuk membacakan materi tentang landasan filosofis. Yang pertama, saya akan menjelaskan landasan filosofis terlebih dahulu. Adapun landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menjadi hal yang paling utama sebagai dasar kurikulum itu sendiri. Kenapa sih landasan filosofis ini menjadi hal yang paling utama dalam mengembangkan kurikulum? Karena landasan filosofis ini merupakan pertimbangan atau alasan menggambarkan peraturan dalam mengembangkan kurikulum yang dibentuk atas mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan masyarakat agar tercapainya tujuan dari kurikulum itu sendiri. Karena penyusunan kurikulum turut mempertimbangkan segi-segi filosofis dalam pengembangan kurikulum, jadi filosofis pada hakikatnya untuk membangun makna logis di antara semua area pemikiran. Dan filosofi juga berperan membantu kita dalam mengetahui sisi normatif, moral, estetika, dan melakukan kritik. Sisi normatif itu dilihat dari norma dan kaidah yang berlaku. Lalu moral itu tindakan positif dalam berkontribusi dengan masyarakat. Dan selanjutnya ada estetika, yaitu keindahan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Dan yang terakhir adalah melakukan kritik, sebuah proses analisis dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman dan memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang sesuai dengan pengembangan kurikulum tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dini Aulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Agassi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis sebagaimana dipaparkan dalam naskah akademik. Halo, Dini Aulia, masih tersambung? Untuk Dini Aulia di saya aja atau di teman-teman juga? Udah masuk belum suaranya? Udah masuk, oh semangat, bisa dilanjutkan. Sambil off cam aja ya, maaf, terkendala jaringan.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofi sebagaimana dipaparkan dalam naskah akademik kajian pendidikan dan pengembangan kurikulum tahun 2007, Depdiknas RI dirincikan sebagai berikut. Yang pertama ada esensialisme. Esensialisme ini merupakan aliran yang menggariskan bahwa kurikulum harus menekankan pada penguasaan ilmu. Aliran ini berpandangan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah pendidikan keilmuan. Jadi menurut paradigma esensialisme, mata pelajaran IPS lebih menekankan pada aspek kognitif jika dibandingkan dengan aspek afektif. Siswa akan lebih berorientasi pada pemahaman konsep-konsep IPS daripada penerapan materi yang ada pada IPS bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada perennialisme. Perennialisme ini merupakan aliran yang memandang bahwa sasaran yang harus dicapai oleh pendidikan adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai yang abadi, serta tidak terikat oleh ruang dan waktu. Pandangan perennialisme lebih menekankan pada transfer budaya seperti implementasinya pada kurikulum IPS yang bertujuan pada pengembangan dan pembangunan jati diri peserta didik dalam rangka menuju tercapainya integrasi bangsa. Kemudian yang ketiga ada progresivisme. Progresivisme ini merupakan aliran yang memandang bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin saja tidak benar di masa yang akan datang. Sekolah memiliki tujuan meningkatkan kecerdasan dan membuat siswa mampu memecahkan masalah yang bersumber dari pengalaman siswa itu sendiri. Nah, implementasi IPS dalam pandangan aliran filsafat progresivisme ini adalah bagaimana mata pelajaran IPS mampu membekali kepada siswa agar dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya, misalkan kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, narkoba, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada rekonstruksionisme. Aliran ini merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan kebudayaan yang bercorak modern. Nah, contohnya dalam implementasi pembelajaran IPS, misalnya siswa mempelajari fakta-fakta di sekelilingnya. Berdasarkan fakta tersebut, siswa menemukan definisi mengenai sesuatu tanpa harus didefinisikan terlebih dahulu oleh guru. Contohnya dalam pelajaran ekonomi, diperkenalkan adanya fakta orang-orang yang melakukan kegiatan jual beli. Nah, setelah melihat aktivitas orang-orang tersebut, akhirnya siswa menemukan definisi mengenai penjualan, pembelian, penawaran, uang, dan lainnya dalam aktivitas jual beli. Dengan demikian, guru tidak perlu lagi menjelaskan atau membuat definisi, tetapi dari fakta-fakta tersebut, siswa yang aktif melihat fakta dan dapat mendefinisikannya sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali dari Aulia yang sudah menjelaskan tentang filosofis gitu tadi bersama Agassi. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai landasan psikologis yang akan dipaparkan oleh sumber kita, yaitu ada Muhammad Rizky Aji. Kepada Rizky Aji, dipersilakan. Mohon maaf moderator, buat landasan psikologis oleh Muhammad Randy. Oh iya, mohon maaf kepada Rizky Aji untuk penjelasan mengenai landasan psikologis akan disampaikan oleh Muhammad Randy. Maka kepada Muhammad Randy saya persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai landasan psikologis. Sebelumnya, psikologis ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Sedangkan kurikulum ialah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajaran, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Kurikulum sebagai alat untuk merubah perilaku peserta didik ke arah yang diharapkan oleh pendidikan, maka tentu saja dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menggunakan asumsi-asumsi atau landasan yang bersumber dari studi ilmu bidang psikologi. Pada dasarnya ada dua jenis psikologi yang memiliki kaitan sangat erat dan harus dijadikan sumber pemikiran dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan adalah ilmu atau studi yang mengkaji perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditunjukkannya. Adapun psikologi belajar
ialah suatu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana manusia umumnya melakukan proses belajar. Pada dasarnya, setiap pengembangan kurikulum mata pelajaran tidak akan lepas dari landasan psikologis. Seperti salah satunya ialah mata pelajaran yang memiliki kaitannya dengan landasan psikologis adalah mata pelajaran IPS atau biasa disebut dengan ilmu pengetahuan sosial. IPS memiliki tujuan utama ialah mengembangkan potensi peserta didik agar lebih peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun masyarakat. Dari tujuan di atas, tentu pengembangan kurikulum dalam mata pelajaran IPS harus didasarkan pada landasan psikologis. Sekian dari penjelasan saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhammad Randy yang sudah menjelaskan landasan psikologis gitu kan ya. Untuk mengefektifkan waktu kembali, selanjutnya akan ada landasan lain, yaitu adalah landasan sosiologis yang insya Allah akan dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Muhammad Rizky Aji. Kepada Rizky Aji, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan yang ketiga dalam pengembangan kurikulum itu setelah filosofis dan juga sosiologis, yaitu sosiologis. Nah, berbicara landasan sosiologis adalah dasar atau tumpuan dalam pembuatan rancangan pembelajaran berdasarkan kebutuhan atau kondisi masyarakat. Menurut Khairuddin, landasan sosiologis kurikulum adalah proses pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik masyarakat di mana kurikulum itu akan dilaksanakan. Yang pasti dalam landasan sosiologis ini yang sangat digarisbawahi ini adalah bahwa pengembangan kurikulum ini didasarkan pada masyarakat seperti itu. Nah, mengapa landasan sosiologis ini harus disertakan dalam pengembangan ataupun pembuatan kurikulum? Nah, mengutip dari Saputri, pengembangan kurikulum sebaiknya mengacu kepada aspek sosiologis dikarenakan peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan sosiologis kurikulum ini karena pendidikan sendiri itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti itu. Kemudian, pentingnya landasan sosiologis juga dalam pembentukan kurikulum dikarenakan setiap peserta didik di sekolah mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Tapi di balik perbedaan tersebut ada hal yang harus sangat diperhatikan oleh sekolah, yaitu kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide-ide, kepercayaan, dan nilai-nilai yang tumbuh di lingkungan peserta didik. Sehingga penting pada nantinya peserta didik besar dalam buayan kebaikan dan kebenaran yang berkembang di masyarakatnya, sekaligus akan tampil menjadi agen sosial bagi lingkungannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anindita Fitriani. Baik, terima kasih Aji. Di sini saya akan menambahkan mengenai landasan sosiologis. Jadi kenapa sih landasan sosiologis ini penting gitu bagi pembelajaran? Nah, mengutip dari Saputri, mungkin udah tadi dibahas sedikit. Jadi yang pertama itu karena peserta didik itu merupakan bagian dari masyarakat gitu. Jadi mereka itu harus dipersiapkan gitu untuk bisa berinteraksi gitu dengan lingkungannya, baik itu dari lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan formal gitu seperti sekolah. Yang kedua, itu karena peserta didik merupakan bagian dari masyarakat juga, mereka tuh harus paham gitu mengenai aspek-aspek sosial atau budaya gitu yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka itu bisa hidup secara berintegrasi, berinteraksi, dan juga beradaptasi gitu antara sesamanya. Dan yang ketiga, itu karena kebudayaan itu merupakan sesuatu yang kompleks gitu, jadi kebudayaan itu kan berasal dari pemikiran yang keras, berasal dari pengalaman-pengalaman orang terdahulu gitu, jadi itulah pentingnya kenapa landasan sosiologis ini harus dicantum gitu dalam kurikulum di pembelajaran. Nah, ada juga menurut Umar Malik itu landasan sosiologis itu katanya dapat membentuk peserta didik yang pertama menjadi subsistem kepercayaan hidup, yang kedua subsistem nilai, yang ketiga subsistem kebutuhan masyarakat, dan yang ketiga itu subsistem permintaan atau tuntutan. Kenapa sih landasan sosiologis ini penting gitu khususnya dalam dunia IPS gitu? Karena kan menurut NCSS tujuan IPS itu untuk menciptakan warga negara yang kompeten, untuk menciptakan warga negara yang baik gitu.
dengan peserta didik ini bisa mendapatkan pembelajaran yang berhubungan dengan aspek sosial, diharapkan tujuan dari IPS ini bisa tercapai. Dan yang kedua itu karena objek kajian IPS itu kan masyarakat gitu, atau bisa dibilang laboratorium anak IPS itu ya masyarakat itu sendiri itu, dan lihat kondisi Indonesia yang begitu majemuk gitu, banyak kayak kita tuh punya ras yang berbeda, agama, suku, etnis yang bermacam-macam. Oleh karena itu, kemajemukan masyarakat Indonesia itu menjadikan pengembangan kurikulum IPS itu harus didasarkan oleh landasan sosiologis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Rizky Aji dan Anindita yang sudah menjelaskan landasan sosiologis. Untuk mengefektifkan waktu kembali, selanjutnya ada landasan lain, yaitu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang insya Allah akan disampaikan oleh moderator kita, oleh narasumber kita, yaitu Rindiawati. Kepada Rindi, saya persilahkan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmu dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Ilmu pengetahuan merupakan seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat. Baik secara langsung maupun tidak langsung, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berpengaruh terhadap pendidikan. Perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan, apalagi di saat perkembangan produk teknologi komunikasi yang semakin canggih, menuntut pengetahuan dan keterampilan, serta kecakapan yang memadai dari para guru dan pelaksana program pendidikan lainnya. Mengingat pendidikan IPS merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan. Penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung, itu menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rindiawati yang sudah menjelaskan apa itu landasan ilmu pengetahuan. Dan mungkin pemaparan dari Rindiawati tadi merupakan materi terakhir yang disampaikan oleh kelompok 2. Dan insya Allah akan disempurnakan kembali di kesimpulan yang akan disampaikan oleh Faisal Ihsan. Nah, kepada Faisal Ihsan, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Nah, jadi kurikulum sebagai rancangan pendidikan ini mempunyai kedudukan yang sangat sentral gitu dalam kegiatan pendidikan dan juga menentukan proses serta hasil dari pendidikan itu. Nah, dalam pengembangannya, kurikulum ini harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan. Nah, kurikulum dalam dunia pendidikan ini merupakan inti yang ada dalam pendidikan atau dapat diistilahkan sebagai jantung pendidikan. Nah, karena di dalamnya terdapat isi materi, metodologi pembelajaran, dan media yang harus digunakan dengan berlandaskan pada landasan-landasannya, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologi, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam prakteknya, jika landasan-landasan ini digunakan sebaik-baiknya dalam pembentukan kurikulum, maka akan terbentuklah kurikulum yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan yang selalu berkembang. Nah, mungkin sekian dari saya, akan dikembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Ihsan yang sudah menyempurnakan presentasi yang sudah diberikan oleh kelompok 2 seperti itu. Oke, mungkin
Untuk selanjutnya, di sini saya akan membuka termin pertanyaan. Mungkin dibuka dulu satu termin mungkin ya, untuk dua penanya terlebih dahulu. Atau tiga mungkin, 2 atau 3 pertanyaan. Mangga mungkin dari teman-teman semua apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2, maka saya persilahkan. Moderator izin bertanya. Baik, mangga. Siapa itu? Gita. Oh ya, Gita, ya siap. Mangga Gita, boleh diutarakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita dari kelompok 4. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui gitu ya, di saat pandemi seperti ini tentunya pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada gitu bagaimana peran landasan IPTEK yang telah tadi dijelaskan terhadap pengembangan kurikulum, terutama kurikulum pembelajaran IPS, pada saat pembelajaran daring di saat pandemi seperti saat ini. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Gita atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya izin buat memperjelas pertanyaan dari Gita. Jadi pertanyaan dari Gita tuh bagaimana gitu kan peran dari landasan IPTEK terhadap pengembangan kurikulum pembelajaran IPS pada sekolah daring mungkin ya. Seperti itu. Sudah cukup jelas mungkin ya kelompok 2 untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya mangga mungkin untuk teman-teman semua apabila ada yang ditanyakan kembali pada kelompok 2, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ayo boleh siapa? Mutia ya? Mangga Iya. Mutia, boleh. Langsung ditanyakan. Iya, terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok 2, jadi dalam landasan psikologis kurikulum ini dijelaskan ya bahwasanya setiap anak itu diberi kesempatan berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan juga kebutuhannya. Namun jika kita lihat di lapangan, jika kita lihat di sekolah, kenyataannya ternyata banyak sekali peserta didik yang justru mendapatkan pelajaran yang kadang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya tersebut. Seperti contoh, seorang siswa tidak memiliki minat dalam matematika, tetapi si guru matematikanya tersebut justru mendorong si peserta didik untuk harus bisa. Nah, untuk mengatasi hal ini, bagaimana sih cara dari kelompok 2 untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik agar si peserta didik yang kurang minat terhadap sebuah bidang pelajaran tersebut menjadi minat tanpa membuat dia stres karena dipaksa untuk menjadi minat. Mungkin seperti itu, apakah pertanyaannya jelas? Mungkin saya kembali tanyakan ya kepada kelompok 2, boleh kelompok 2 direspon bagaimana pertanyaannya? Sudah cukup jelas kah? Sudah cukup jelas moderator dan Mutia. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih pada Mutia ya sudah bertanya dan juga tadi kita. Mungkin satu lagi deh kita ganjilkan gitu teman-teman ya, kita ganjilkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan kembali dari teman-teman, boleh dipersilakan. Izin bertanya. Boleh dipersilakan, Kira. Ya, tadi sempat dibahas gitu dalam makalah juga disebutkan menurut Umar Malik, landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum itu dapat membentuk peserta didik menjadi beberapa hal. Salah satunya ada yang menjadi permintaan dan tuntutan. Apa sih itu penjelasan dari subsistem tersebut dan contoh dari subsistem tersebut? Terima kasih. Terima kasih pada Kira yang sudah bertanya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada kelompok 2 ya untuk pertanyaannya. Apakah sudah cukup jelas? Kelompok 2 boleh direspon. Sudah cukup jelas moderator. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih kembali ya. Kelompok 2 sudah konfirmasi. Mungkin untuk sesi pertanyaan kita cukupkan terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Mungkin dari kelompok 2 juga sedang berdiskusi gitu kan ya untuk menjawab gitu pertanyaan dari teman. Mungkin dari kelompok 2 butuh waktu berapa menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi? Kurang lebih 5 menit, moderator.
Lebih 5 menit ya. Oke, siap. Kita tunggu sampai pukul 11 lebih 11. Ini kalau misalkan sebelum itu sudah bisa dijawab, langsung dijawab saja. Mangga, saya persilakan. Iya, moderator, izin menjawab pertanyaan dari Gita. Mangga, dipersilahkan. Iya, jadi menurut saya di kondisi masa pandemi COVID-19 ini memungkinkan pembelajaran itu pembelajaran dalam jaringan. Kurikulum yang mengacu dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu kurikulum nasional di mana kunci keberhasilan implementasinya terletak pada kolaborasi guru, siswa, dan orang tua. Nah, untuk mendukung pembelajaran dalam kondisi pandemi ini, lembaga pendidikan menyiapkan bahan ajar melalui aplikasi yang akan digunakan untuk pembelajaran daring tahun ajaran baru. Nah, sekarang ini hampir setiap satuan pendidikan memanfaatkan e-learning dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, berdasarkan bahan dari Simolog 2020, itu dipaparkan contoh pola pembelajaran kenormalan baru. Nah, di antaranya yaitu seperti dari hari Senin sampai Rabu kegiatan tatap muka antara guru dan siswa itu melalui aplikasi Zoom gitu. Nah, sedangkan kami sampai Jumat di mana peserta didik belajar secara mandiri atau jarak jauh. Sementara untuk Sabtu minggunya itu hari libur gitu. Dari aku mungkin segitu aja dari teman kelompok. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, moderator. Mangga, dipersilahkan, Dini. Iya, jadi munculnya COVID-19 ini kan mengharuskan segala aktivitas dilakukan di rumah, termasuk kegiatan belajar. Nah, dengan begitu teknologi menjadi bagian terpenting dalam membantu proses pembelajaran daring. Sehubungan dengan hal inti dari pelaksanaan pembelajaran daring ini sebenarnya bagaimana cara memilih metode pembelajaran yang tepat dengan dibantu teknologi yang bermaksud menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik meskipun tidak bertemu dengan tatap muka secara langsung seperti halnya pembelajaran konvensional. Dengan kata lain, teknologi ini berperan sebagai media interaksi serta transfer informasi terkait pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, misalkan dengan menggunakan konsep pendidikan ekopedagogik yang berorientasi pada pemahaman yang utuh akan hakikat manusia dengan alam yang sangat memiliki relasi esensial.
Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada pengembangan materi secara tekstual, melainkan juga kontekstual. Penggunaan media pembelajaran yang digunakan berbasis digital dan berada pada konteks kehidupan siswa agar mereka mampu mengonstruksi pengetahuan secara bermakna. Misalkan guru lebih dahulu membuat materi tentang pembelajaran IPS, kemudian disinkronkan dengan aplikasi barcode. Setelah itu barcode-nya diberikan kepada peserta didik untuk diakses di smartphone masing-masing. Nah, setelah peserta didik itu semuanya men-scan barcode yang diberikan oleh guru tersebut. Setelah itu materi yang diberikan oleh guru akan muncul dari barcode tersebut. Nah, penggunaan media pembelajaran IPS dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran sehingga peserta didik termotivasi dalam mempelajari materi IPS. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Rindi dan Dini. Mungkin kita tanyakan kembali gitu kepada yang bertanya, bagaimana bertanya, apakah sudah cukup jelas atau butuh penjelasan lebih? Baik, moderator, jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih kepada Dini dan Rindi atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada Gita yang sudah konfirmasi bahwasanya jawaban dari Dini dan Rindi sudah cukup jelas seperti itu ya. Mungkin mangga dari teman-teman kelompok 2, apabila dua pertanyaan sisanya sudah bisa terjawab, boleh langsung dijawab. Ya, moderator izin menjawab. Mohon maaf sebelumnya, saya ini pindah device ya, supaya nggak nge-lag gitu. Menjawab pertanyaan dari Mutia Akhir. Yang mengenai itu gini, banyak peserta didik di sekolah mendapatkan pelajaran yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Memang di sini banyak kasusnya ya. Banyak kasusnya seperti contoh saja nih, dari pengalaman saya pas SMA itu waktu diberi pelajaran, anak IPS diberi pelajaran sejarah peminatan dan anak IPA ini diberi pelajaran matematika peminatan. Tapi sebetulnya ini dalam lubuk hati teman-teman saya ini pernah bicara gitu pada saya gini, namanya aja peminatan. Saya ini aslinya nggak minat gitu tuh sama pelajaran itu. Nah, gitu ya. Lalu kenapa ini dia tetap belajar walaupun tidak sesuai dengan minat dan bakatnya gitu ya. Yaitu karena tuntutan dari kurikulum tersebut. Mau nggak mau kita harus mengikuti sejarah peminatan dan matematika peminatan itu. Dan juga saya jadi teringat pernyataan dari Corbusier gitu. Sekolah di apa sih pendapatnya bahwasanya gini, sekolah itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kita itu dituntut untuk bisa semua mata pelajaran gitu tuh. Satu siswa itu harus bisa semua mata pelajaran. Sedangkan gurunya ini satu pelajaran ini cuma mengajarkan satu pelajaran, satu guru ini cuma mengajarkan satu pelajaran gitu tuh. Kan tidak efektif gitu kan ya. Kenapa jika seperti ini tentu apa sih namanya? Sedangkan guru satu pelajaran ini gurunya satu pelajaran tidak efektif gitu ya. Jadi kan istilahnya terjadi ketimpangan gitu tuh. Jadi wajar saja kalau anak satu ini tidak semuanya menguasai satu pelajaran penuh gitu tuh. Yaitu karena tuntutan dari kurikulum tersebut. Dalam kasus yang Mutia tadi yang anak yang tidak minat matematika tapi dipaksa untuk bisa oleh gurunya, itu mau tidak mau harus mengikuti pelajaran matematika tersebut. Kalau tidak mengikuti pelajaran, dia akan menerima konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Dia akan tinggal kelas gitu. Jadi mau tidak mau ya harus setidaknya memahami gitu tuh. Gitu. Nah, bagaimana cara kita itu sebagai guru yang memberikan pelajaran secara tidak terpaksa agar peserta didik itu mampu mengikuti, yaitu kita ingat ya, jadi calon guru IPS itu harus ingat prinsip cerdas otaknya, lembut hatinya, dan terampil tangannya gitu. Cerdas otaknya itu kita harus menggunakan model-model pembelajaran yang menarik, dan lembut hatinya jikalau ada anak yang tidak mau mengikuti pelajaran, kita harus pelan-pelan gitu menyodorkannya dia pelajaran gitu. Dan terampil tangannya kita harus menggunakan, ini berkaitan dengan cerdas otaknya ya, kita harus menggunakan model-model yang menarik dengan menciptakan pembelajaran yang pakem, pembelajaran aktif, kreatif,
efektif, dan menyenangkan. Begitu, terima kasih. Kurang lebihnya saya persilakan. Jikalau ada tambahan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Agassi Nabila ya sudah menjawab pertanyaan dari Muti Akhir barusan ya. Seperti itu. Mungkin kita tanyakan kembali kepada yang bertanya, kepada Muti Akhir, bagaimana Muti Akhir jawabannya, apakah cukup atau perlu penjelasan lagi? Sudah cukup, moderator. Terima kasih jawabannya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih kembali Muti Akhir yang sudah bertanya. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, maka pada kelompok kedua, sisa satu pertanyaan lagi ya, dari Kira yang belum terjawab. Mungkin mangga dipersilakan siapa yang mau menjawab. Izin menjawab, moderator. Anindita, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kirei mengenai apa itu subsistem permintaan atau tuntutan dan contohnya gitu. Jadi maksud dari subsistem permintaan atau tuntutan ini, di mana para peserta didik ini kelak itu harus diharapkan menjadi agent of change gitu, menjadi agen perubahan gitu untuk bisa menguasai skill problem solving gitu untuk memenuhi permintaan atau tuntutan yang ada di masyarakat. Nah, bentuk tuntutan ini macam-macam gitu. Ada yang tuntutan itu ada dalam bidang pendidikan, ada yang ketenagaan remaja, kesehatan, ketenagakerjaan gitu dan lain sebagainya. Jadi intinya subsistem permintaan dan tuntutan ini itu adalah harapan gitu. Harapan pembelajaran itu dapat membuat peserta didik itu bisa memenuhi permintaan atau tuntutan yang ada di masyarakat atau bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aji. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Anita yang sudah menjelaskan sedikit. Ya, saya cuma menambahkan sedikit. Jadi, betul apa yang disampaikan oleh Anita terkait subsistem permintaan atau tuntutan. Jadi, subsistem permintaan atau tuntutan ini ya bisa dibilang demand lah atau permintaan dari masyarakat itu sendiri. Karena kan tadi sudah dijelaskan dalam landasan sosiologis bahwa landasan sosiologis ini didasarkan pada masyarakat seperti itu. Jadi, dengan adanya subsistem permintaan ini pengembangan kurikulum ini didasarkan karena kebutuhan ataupun permintaan yang ada di masyarakat gitu. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Anin seperti pendidikan, kenakalan remaja, yang berarti kan itu bisa dibilang itu yang tuntutan atau yang masyarakat inginkan gitu dalam kurikulum atau dalam yang ada kurikulum yang ingin dipelajari oleh peserta didik di lembaga sekolah gitu. Jadi emang karena sesuai dengan etimologinya subsistem permintaan atau tuntutan, yang berarti kan itu udah jelas bahwa landasan sosiologis ini didasarkan karena permintaan atau tuntutan dari masyarakat gitu, agar bisa memecah atau merumuskan masalah yang sedang terjadi di masyarakat seperti itu. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anindita dan Rizky Aji yang sudah menjawab pertanyaan dari Kirei. Mungkin dari Kirei sendiri, jawabannya apakah cukup jelas atau perlu penjelasan ulang? Sudah jelas, terima kasih Anin dan Aji. Terima kasih Rido. Oke, terima kasih kepada Kirei yang sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada Anindita dan juga Rizky Aji yang sudah menjawab pertanyaannya, serta penanya-penanya lain, mungkin tadi ada Mutia, Gita, dan dari kelompok D yang sudah menjawab pertanyaan barusan. Semoga bisa menambah gitu kan ya pengetahuan kita tentang landasan pengembangan kurikulum seperti itu. Mungkin di sini berhubung di jam saya sudah menunjukkan pukul 11.20, mungkin untuk sesi pertanyaan dicukupkan terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin nanti bisa menghubungi anggota dari kelompok 2 seperti itu. Dan untuk mengefektifkan waktu, sebelum saya tutup presentasi pada siang kali ini, saya izin untuk sedikit gitu kan ya mereview terkait landasan pengembangan kurikulum seperti itu. Sini tadi saya cukup sedikit tertarik gitu kan ya tentang kurikulum itu sebagai rancangan pendidikan yang cukup sentral gitu ya dalam pendidikan, serta metodologi pembelajaran dan medianya pun harus berdasarkan landasan-landasan yang ada. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga kan ya ada 4 landasan. Yang pertama mungkin ada landasan filosofi sebagaimana yang dipaparkan juga gitu kan ya dalam naskah akademik dan dipublikasikan oleh Depdiknas RI, dirincikan ada
esensialisme, renalisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Seperti itu. Ada juga landasan psikologis yang dilakukan dapat menyesuaikan gitu kan ya di saat peserta didiknya itu baik mau dari secara materi ataupun cara penyampaian seperti itu. Dan juga ada landasan sosiologis yang lebih difokuskan dalam pembuatan rancangan pembelajaran berdasarkan kebutuhan kondisi masyarakatnya, serta yang tadi ada landasan iptek ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana seperangkat pengetahuan ini disusun secara sistematis yang dihasilkan dari riset-riset penelitian yang ada, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan gitu ya terkait landasan pengembangan kurikulum yang disampaikan oleh kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah meluangkan waktunya untuk presentasi dan para peserta gitu kan yang sudah mengikuti gitu rangkaian presentasi pada siang kali ini. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Denny Darmawan untuk melanjutkan. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Pak Denny. Ya, waalaikumsalam ini ya. Ya biasa nih sambil kegiatan. Baik, tadi saya menyimak ya paparan tentang landasan. Ya. Jadi tadi sudah bagus tuh ya diaplikasikan ke atau kelompok-kelompok mata pelajaran IPS. Jadi memang harus begitu mengkaji tentang kurikulum ini. Nah, sebagai ulasan dari kelompok 2 ya ini ya. Kelompok 2, maka di dalam perkembangan kurikulum terutama landasan ini tentunya ada istilahnya penambahan atau ada penyesuaian dan ada adaptasi ya seperti yang pada kesempatan ini, pada zaman ini, pada era ini kita menghadapi apa yang disebut pandemi ya, COVID-19. Nah, tentunya yang tadi landasan apa itu? Landasan sosiologis ya, landasan psikologis dan juga teknologi itu sangat mewarnai ya. Mewarnai dan menyesuaikan dengan adaptasi perubahan-perubahan layanan pendidikan. Jadi kurikulum ini harus mampu menciptakan ini nih ya. Ini saya coba sharing ya. Nah, jadi intinya begitu ya. Bahwa di dalam filosofis kurikulum ini ada 4 ya, 4 yang pasti mempengaruhi ya, mempengaruhi implementasinya. Jadi ini tidak kaku ya. Bahkan kalau prinsipnya ini mungkin fleksibilitas dan adaptabilitas. Ini prinsipnya yang menopang landasan tersebut. Jadi landasan-landasan tadi juga ditanyakan tuh ya. Jadi apa di era sekarang pembelajarannya harus kreatif ya, online, harus bisa memandirikan mahasiswa ya. Jadi Anda juga sudah dewasa dari aspek di sini ya, individu ya. Jadi dituntut kurikulum itu bisa berjalan dengan baik kalau filosofi secara individu ini berjalan ya. Jadi kalau tidak bijaksana, tidak dewasa begitu ya, individu ini tidak kreatif, ya ini tidak bisa jalan lah ini. Tujuan-tujuan tidak mungkin tercapai. Ya. Nah makanya dengan kondisi perubahan apapun, ya, kurikulum itu
bukan istilahnya diganti, ya, tetapi disesuaikan. Ini landasannya jelas, ya. Nah, bagaimana dan siapa yang harus melakukan? Ya, kalau saya secara subjektifnya itu adalah individu. Ya. Jadi kurikulum ideal menurut individu. Ya, sekarang seperti kita, ya, ini kan tidak bisa terjadi pembelajaran. Kalau kata saya atau kata mahasiswa, nggak perlu ada interaksi, ya. Tadi ya, berinteraksi, komunikasi menggunakan media-media digital, ya mungkin tidak terjadi. Ya, kurikulum sehebat apapun itu tidak mungkin terjadi apa yang disebut dengan philosophical assumption-nya nggak jalan, nggak terasa, ya. Ya semau gue saja mungkin, ya Anda Mbak silakan baca, ya belajar mandiri. Nah, ini yang dimaksud belajar mandiri juga harus ada kurikulumnya. Jadi kembali bahwa landasan hukum ini ditentukan oleh individu, ya. Nah, selain individu, ya ini kultur, budaya. Ya, jadi landasan yang mungkin akan banyak warna perubahan itu adalah budaya, ya. Ya, budaya ini mungkin masuk di sosiologis, ya. Nah, namun kondisi sekarang, ya akhirnya ada generasi dengan budaya baru, ya, menciptakan budaya baru, pola-pola pembelajaran baru, inovasi-inovasi baru, ya. Nah, ini yang disebut dengan society culture, ya. Nah, tadi adik-adik mungkin jurusannya SPAS, ya, sosial, ya, sosial. Nah, sosial ini paling sulit, ya. Sosial ini paling sulit, ya, tidak bisa ditebak, ya. Jadi kurikulum yang paling dinamis adalah society curriculum. Ya, kalau lingkungan, ya science atau engineering itu sudah jelas, ya, dan membutuhkan lama perubahannya. Ya, kurikulumnya itu lama berubah, panjang rangkaiannya, ya, misalnya teknik, ya, engineering itu harus menciptakan dulu, mendesain dulu, memproduk dulu, bikin prototipe, uji coba, dipasarkan, bagus tidak, balikan, revisi, dan seterusnya. Itu belum tentu kurikulum teknik mesin itu berubah secepat tadi. Tapi yang namanya perubahan sosial, ya, ini per detik, per jam, per menit, ini berubah. Nah, kurikulum juga harus mengikuti itu. Nah, jadi ada upaya-upaya individu dengan budaya-budaya yang baru. Nah, ini nature of knowledge, ya. Jadi kembali ke kondisi apa yang terjadi faktual, ya, di masyarakat sekarang, kopi dan seterusnya. Ini kurikulumnya bagaimana, ya? Ya di UPI sendiri kan ada kuliah sambil bersip, ya, rombel, ya istilahnya. Ada micro learning, ada ABK, ada blended learning. Nah, itu diciptakan oleh society dan individu untuk bangun pengetahuan-pengetahuan baru tanpa terkendala oleh COVID. Dan itu yang melandasi adalah perubahan sosial. Ya. Jadi sebagai pengembangan silakan baca kurikulum yang bukan kurikulum masyarakat, pendidikan masyarakat. Ya. Ini ada kurikulum pendidikan masyarakat, atau kurikulum andragogi, ya istilah. Nah, yang keempat adalah teori belajarnya. Ya. Teori belajar di alam, di luar kelas, belajar di rumah, belajar di mana-mana. Ini perlu ada teori baru, saya pikir. Ya. Dengan adanya COVID ini perlu ada teori belajar baru. Ya. Jadi tadi bicara otak ini. Otak ini mungkin bukan hanya dua nih. Ya, bukan hanya dua belahan. Ya kalau kita spesifik mempelajari otak ini, ya, otak kanan, kiri, belakang, depan, samping, ya, depan.
sisi depan, samping belakang, itu banyak. Ada 48 belahannya. Jadi kalau otak ini dibelah ada 48. Nah, orang sosial, orang yang menganut pada perubahan sosial itu harus bisa mengoptimalkan 48 bagian ya, spesifik dari otak kita. Dibelah. Ya, kenapa? Coba ada ya, ini buktikannya. Kita Anda pakai pendengaran yang satu lagi terdengar ya. Suara lain, melihat suatu, terlihat suatu yang lain. Ya, perasaan yang lain juga bekerja. Mengingat sesuatu, ingat yang lain juga terjadi. Nah, jadi itu pasangan. Ya, meraba sesuatu yang lain juga menuntut untuk dipegang, disentuh dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan learning theory. Ya, jadi orang-orang sosial juga harus cepat ya, mengimbangi tuntutan, ya, tuntutan individu, kultur, budaya, dan pengetahuan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Jadi berbicara kurikulum ini bukan sebuah dokumen, ya. Bukan sebuah RPP kalau di sekolah, ya, RPS, ya, kalau di kampus, buku atau dokumen, struktur, ini jadwal kurikulum online diakses oleh Anda, kontrak mata kuliah, itu kurikulum bukan hanya itu, ya. Jadi general, ya, secara filosofikal ini kan mendasar. Ya, kehidupan manusia ini kurikulum, ya. Saya, Anda 44 orang ini ya. Ini gabung nih 77 orang ini ya. Ini adalah kurikulum semua. Ya, kurikulum ideal semua itu Anda ini ya. Jadi sini ada 76 orang itu punya kurikulum hidup. Ya, kurikulum hidup ya. Ideal Anda ingin jadi apa, ingin melakukan apa. Nah, namun tadi ya posisinya ya. Nah, yang di atas ini kan istilah ya, istilah sebutan ya. Kita punya tujuan hidup, untuk apa berkualitas hidup kita, beraktivitas selama hidup kita, mengisi dengan belajar, merefleksikan nih hidup kita, apa bagus, baik, benar, keliru dan sebagainya. Nah, ini tujuan ya, tujuan besar dari seorang pembelajar, seorang individu, seorang manusia ya. Nah, adapun ini terjadi, semua ini terjadi ya, kita perankan itu di mana? Ya, tadi ada secara informal di keluarga, ada yang secara formal di sekolah-sekolah, ada juga yang non formal di masyarakat, dan ada yang mix formal, istilahnya semua Anda 1, 2, 3 bawa, ciptakan program-program inovasi baru. Nah, jadi dari keluarga, sekolah, masyarakat, ya, pendidikan yang lain pun di luar yang formal ini, pendidikan kedinasan, ya, diklat, PKBM, ya, posyandu bahkan ya, semua komunitas pembelajaran ini terbit, lahir, ya, ada di dalamnya sebuah proses pendidikan, ya, proses pembelajaran. Kenapa terjadi? Ada kurikulumnya, ya. Silakan Anda amati ya. Jadi istilah landasan kurikulum ini adalah landasan hidup, ya, hidup. Jadi mau jadi apa, mau sukses, mau tidak sukses, itu tidak akan menjadi cita-cita kalau Anda tidak memiliki filosofisnya. Nah, ini disebut dengan foundation, dasar. Ya. Jadi dasar. Jadi sekarang Anda sudah mempelajari kurikulum, ya tidak boleh hanya mengatakan itu tuh kurikulum itu dalam bentuk dokumen, buku, kertas yang isinya program, sejumlah mata kuliah, sejumlah mata pelajaran, rencana pembelajaran dan sebagainya, atau buku pelajaran, modul, LKS,
apalagi itu kamus, semua itu dalam bentuk yang kurikulum dalam bentuk dokumen tertulis ya. Jadi istilahnya ini adalah fleksibilitas, adaptabilitas sesuai dengan landasan filosofis hidup. Ya, ada 4, nature of knowledge, society culture, individual, dan teori belajar, learning teori. Ya. Baik, itu saja ya mengupas tentang landasan. Ya. Jadi silakan nanti papernya ya ditambahkan, siapa yang bertanya menjawab, dan juga Anda sebagai apa ya moderator, penyaji ya dari kelompoknya itu ditulis dan dibuatkan apa presentasinya ya, video presentasi, dan silakan diunggah ke YouTube ya kelompok IPS ya. Itu saja ya, ini sementara ini kelas A, kelas B masih gabung ya? Masih Pak, ini ada kelas A sama kelas B. Ya kalau memang efektif tidak apa-apalah. Masuk ya, digabung begitu. Tidak mengurangi ini. Maksud saya kemarin tuh saya kosong ya. Kosong, nggak ada kuliah, nggak ada kegiatan. Jadi boleh, jadi setiap saat siap begitu, maksudnya memanfaatkan waktu dalam seminggu kuliah 2 kali nggak apa-apa, biar cepat selesai ya. Jadi 2 kelompok 2 minggu, ya 1 minggu berarti 4 kelompok kan tampil AB gitu. Ya, mau malam juga boleh lah ya, silahkan. Sekarang ya ini tadi kan society and culture, jadi merubah kondisi suasana. Jadi belajar itu fleksibel, ya. Tidak kaku sekarang. Ya justru kalau menurut saya ini ada percepatan, ya percepatan. Jadi tidak perlu berjumpa di kelas. Anda ongkosnya berapa? Mahal, ya. Belum ngekos berapa per bulan? 10 juta, ya. Coba 10 juta satu tahun. Ya, kalau beli kuota 1 tahun 1 juta ada nggak? 10 juta ada nggak? Ya, lebih baik beli laptop lah, beli bahan digital ya, memproduk. Ya, dosen juga kalau ke kelas terus kadang-kadang mungkin tidak kreatif ya. Ya, jadi dosen juga dituntut kreatif buat bahan tayang, video ya. Tahu digital literasinya tinggi naik kan gitu ya. Mahasiswa juga tingkat kedewasaannya, kemandirian nambah itu. Ya, walaupun nggak dilihatin tuh di kamar, ya belajar. Bukannya tidur melamun gitu kan, tapi belajar, punya tanggung jawab diri. Nah, berarti kembali tadi kurikulumnya kena ini. Ya, apa? Ini individu, ya. Yang individunya kena ini, ya. Individu. Nah, itulah kekuatan dari kurikulum. Nah, akhirnya mungkin ya di era sekarang ini kalau Anda nanti buat skripsi ya, skripsi itu harapannya membuat teori baru ya. Di era Covid banyak sekali ya. Saya saja sekarang ini ada 8 ya, 8 temuan baru ya, menciptakan apa itu PCDLN ya, mobile learning, CMLS ya, apalagi corona ya, ada tuh corona, model pembelajaran corona ya. Nah, apalagi ada platform digital ya, ada satelit, virtual learning, pembelajaran melalui televisi ya, mobile, televisi for learning. Wah, itu ditantang ya, dan kurikulumnya berubah juga ya, menyesuaikan ya, diadaptasikan. Jadi yang beradaptasi ini adalah pelaku, pelaksana, pemilik ya, kurikulum ya, dan mungkin pengembang, termasuk Anda ya sebagai mahasiswa juga bisa sebagai apa, pengembang kurikulum ya.
Baik, itu saja ya. Silakan nanti berjumpa lagi kalau ada waktu kosong di minggu ini. Saya info ya. Kalau tidak ya minggu depan. Ini kalau absen bagaimana? Ini disesuaikan saja ya oleh masing-masing ya. Ini nanti minta rekapannya setiap sampai akhir tengah semester. Ini jurusannya apa saja nih? Semuanya pendidikan IPS, Pak. Namanya IPS gitu ya namanya. Bukan sejarah, bukan sosiologi, bukan ya. IPS saja. Luas berarti kan? Ya, IPS ini kan banyak rumpunnya itu. Ada sosiologi, geografi, sejarah. Ya. Betul kan? Nah, ini jadi Anda bersyukurlah harus menguasai tadi ilmu-ilmu tadi. Ya, di kelompok rumpun ilmu sosial Anda harus paham ya. Sosiologi, geografi, sejarah, apalagi pendidikan masyarakat ya. Itu masuk itu sosial ya, pendidikan sosial ya. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Anda sehat ya. Kita berjumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.